Kita di hipotesis Indonesia paragraf ini apa? LBL nama karangan. Literasi dalam bahasa Indonesia adalah 2023. Ini baru keluar 2023, ya Allah. Duh kasih ilmu sih ya teteh. Buku mau saya tinggal dengan tapi yang rumah di kawasan. Kalau kata bisa ik mamah baca. Mau tafsir yang kalau itu tanya aku. Buku sudah saya. Mana itu? Paragraf adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasial lebih. Sebuah kumpulan dari kalimat yang membicarakan atau berisi tentang suatu gagasan utama atau topik atau ide pokok. Banyak banget tapi ataunya unsur paragraf. Pertama ada topik atau gagasan utama. Gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi keseluruhan paragraf. Gagasan utama adalah jiwa suatu paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan. Jiwa apa yang pengen disampaikan ke pembaca itu ada di topik itu, namanya topik utama atau gagasan utama. Kalimat utama adalah kalimat yang sifatnya umum. Kalimat utama adalah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikenakan supaya dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama, kalimat umum. Kenapa umum? Karena supaya bisa dikembangkan kembali menjadi kalimat-kalimat dengan kalimat-kalimat penjelas, kayak kalimat-kalimat penjelasnya tuh jadi berguna karena buat ngejelasin kalimat umum itu. Berarti umum kalimat utama. Kalimat pendukung merupakan atau mendukung gagasan utama yang ada pada dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini. Kalimat pendukung ada fakta, contoh, sama opini.
pendukung. Ya ini pendukung kalimat utama. Transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Dan tetapi karena agar dan sebagainya. Dan tetapi karena agar intrakalimat. Dan intrakalimat tuh antar kalimat nggak sih? Intra dalam. Yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Dan tetapi agar karena. Lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain, kayak itu antar kalimat. Penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas pemahaman gagasan utama. Syarat paragraf yang baik: kesatuan, unity, koherensi. Koherensi, kepaduan isi. Kepaduan isi bisa kita lihat dari padunya hubungan antar kalimat dari beberapa segi, di antaranya definisi, pengertian yang digunakan, contoh-contoh yang ada, hubungan sebab akibat yang padu, urutan waktu, pembuktian, dan perincian yang digunakan dalam kalimat-kalimatnya dalam paragraf. Koherensi, kepaduan bentuk. Untuk mendapatkan koherensi, umumnya digunakan beberapa kohesi, beberapa kata pengait, kata ganti orang pertama, kata transisi, jadi, namun, akan tetapi, oleh karena itu. Transisi itu dari satu kalimat, terus ada kalimat jadi, nah itu kalimat selanjutnya itu udah beda, karena itu transisi. Terus namun, akan tetapi, sama aja. Akan tetapi itu penolakan, bukan penolakan. Ya itu, aku lupa lagi. Deduktif, silogisme kategorial. Rudy seorang manusia. Premis khusus, kesimpulan, entimen. Kok ada ini? Ini literasi bahasa Indonesia kok ada silogisme? Silogisme kategorial, semua manusia baik. Rudy seorang manusia. Rudy baik. Silogisme hipotesis. Jika A dipanaskan, maka A memuai. A memuai, A dipanaskan. A adalah silogisme alternatif. A adalah teman B atau teman C. A teman C. A teman C bukan B. Entimen, penalaran umum, premis umum maksudnya. A, B, premis khusus. C, A, kesimpulan. C, B, entimen. C, B karena A. Generalisasi, pengambilan kesimpulan berdasarkan paparan data yang ada. Analogi, pengambilan kesimpulan berdasarkan kesamaan sifat dari dua objek yang berbeda. Kausalitas, sebab akibat sebab. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Deduktif, awal, induktif, akhir, campuran. Deskriptif, paragraf menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Deskriptif, menjelaskan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Ciri-cirinya antara lain, paragraf ini menggunakan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera, kayak jelas gitu. Yang dilihat, didengar, dirasa, dicium, dikecap, pokoknya, dan indera.
dengan menggunakan panca indera. Paragraf narasi merupakan salah satu yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya berupa subjek, pelaku, waktu kejadian serta alur. Ciri-ciri paragraf ini yakni dirangkai dalam urutan waktu. Narasi, jadi diceritain, ada alurnya, ada plotnya, ada orangnya. Itu ada alur maju, alur mundur, urutan waktunya. Kayak abis ini itu, oh no gitu. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Argumentasi kayak argumen kita dituang dalam paragraf. Ciri-ciri kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Itu kan pendapat, gagasan, argumentasi. Paragraf persuasi, ajakan gak sih persuasi itu? Persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Kayak persuasi, ajakan untuk melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf eksposisi itu memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri paragraf ini yakni terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan. Struktur paragraf terdiri atas tradisi kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas tradisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas kalimat topik, paragraf deduktif dan induktif, gagasan utama, kalimat utama, deskriptif dan naratif, kayak 5W1H. Who, what, who, when, why, where, how. Karangan. Deskripsi, penggambaran, narasi, penceritaan, eksposisi, pemaparan suatu objek, argumentasi, pendapat, persuasi, ajakan, atau tujuan. Penulisan karangan. Secara umum urutannya dapat ditulis dengan karangan ya. Pendahuluan, latar belakang, tujuan. Bener loh, literasi baru 2023, berarti aku kedua. Oke. Udah sih, kalau ini aku kayaknya ada berapa soal. Kayaknya aku bakal ngerjain di tab aja deh. 75 soal lumayan loh kalau salah. Bye. 2023, iya.